Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernadine Aurora Sanita dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Fahrija Belasewan, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Kanaya Fatia Rahman, nomor absen 19. Kami dari kelompok 8 akan membagikan hasil diskusi kami tentang apa itu deforestasi. Selamat menonton. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah pengurangan luas hutan secara permanen. Hal ini terjadi karena biasanya lahan akan dialihfungsikan menjadi lahan lain seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia seperti pembukaan lahan pertanian atau perkebunan, penebangan kayu, dan pembangunan infrastruktur. Deforestasi pastinya terjadi di beberapa negara karena ini mencakup kebutuhan manusia. Banyak negara yang melakukan, khususnya di wilayah tropis seperti Amazon, Afrika, dan Asia Tenggara. Di Indonesia, hal ini juga terjadi, misalnya di Kalimantan, Sumatera, Papua. Deforestasi terjadi sejak lama. Peristiwa ini meningkat ketika masuknya era industri sampai sekarang, karena masih dibutuhkan lahan yang luas. Dampak dari deforestasi yaitu hilangnya habitat hewan, berkurangnya keanekaragaman hayati, banjir, tanah longsor, pemanasan global, sampai perubahan iklim. Nah, siapa saja yang terkena dampak dari deforestasi? Yang terkena dampaknya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Hewan kehilangan tempat tinggalnya yang akan mengakibatkan ia mencari makanan dan tempat tinggal ke rumah warga. Selain itu, mengalami banjir dan kualitas udara yang menurun. Apakah deforestasi bisa dihentikan? Hal ini bisa dihentikan, namun sulit karena kaitannya dengan kebutuhan ekonomi manusia. Tetapi dengan pengolahan hutan yang baik, kesadaran manusia akan pentingnya hutan, deforestasi seharusnya bisa dikurangi. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan adalah melakukan reboisasi, mendukung produk yang ramah lingkungan, dan menjaga hutan. Tidak melakukan penebangan liar. Apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Pastinya ada. Deforestasi meningkatkan emisi karbon karena pohon yang ditebang tidak lagi menyerap CO2, sehingga mempercepat pemanasan global dan penurunan iklim. Apakah kita perlu peduli terhadap persoalan ini? Ya, kita harus peduli karena hutan sangat penting bagi kehidupan seperti menjaga udara, air, dan keseimbangan alam. Jika hutan rusak, kehidupan manusia akan terganggu. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang, maka dalam 100 tahun mendatang hutan kita akan hilang. Kesimpulan itu diperoleh dari analisis data statistik tentang laju penurunan luas hutan setiap tahun, lalu diproyeksikan ke masa depan. Jika deforestasi masih terus sama, maka bisa diperkirakan kapan hutan akan habis. Deforestasi di Aceh Tamiang merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup serius karena wilayah ini memiliki kawasan hutan yang penting, termasuk bagian dari ekosistem Lauser. Dalam beberapa tahun terakhir, luas hutan di Aceh Tamiang mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya tutupan hutan akibat pembukaan lahan. Area hutan yang dulunya lebat berubah menjadi perkebunan, pemukiman, ataupun lahan terbuka. Penyebab utamanya, yang pertama, pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama kepada kelapa sawit dan karet. Kemudian penebangan liar yang masih terjadi di beberapa wilayah. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya yang memotong kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan, yang pertama pastinya hilangnya keanekaragaman hayati karena habitatnya satwa terganggu atau rusak. Kemudian meningkatnya risiko banjir dan longsor akibat berkurangnya daya serap tanah. Apa sih upaya pemerintah sendiri? Upaya pemerintah yang pertama adalah penegakan hukum terhadap ilegalnya logging, kemudian program reboisasi atau penghijauan kembali di lahan yang rusak, dan penetapan kawasan hutan lindung dan konservasi yang tidak boleh dialihfungsikan. Selanjutnya, dua bencana yang cukup sering terjadi di area Aceh Tamiang sendiri yang diakibatkan oleh deforestasi adalah yang pertama, banjir. Berkurangnya hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akibatnya, saat hujan deras, air langsung mengalir ke permukiman dan menyebabkan banjir di wilayah pemukiman. Dalam beberapa waktu, banjir di Aceh Tamiang sering merendam desa-desa, merusak rumah warga dan lahan pertanian.
Penanganan oleh pemerintah yang dilakukan adalah melakukan normalisasi sungai, kemudian pembangunan tanggul penahan air, serta penyaluran bantuan darurat bagi korban. Kemudian juga dilakukan program reboisasi di daerah hulu untuk mengurangi risiko banjir ke depannya. Yang kedua yaitu tanah longsor. Hilangnya vegetasi akibat penebangan hutan membuat tanah menjadi labil. Saat hujan terus-menerus, tanah menjadi longsor karena tidak ada akar pohon yang menahan struktur tanah itu tersebut. Penanganan oleh pemerintah yaitu melakukan pemantauan daerah rawan longsor, membangun penahan tanah, serta melakukan penghijauan kembali di lereng-lereng yang gundul. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan di daerah rawan longsor. Secara umum, upaya pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana itu terjadi, tetapi pencegahan melalui rehabilitasi hutan dengan peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri.